Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Berkat hidayah dan inayahnya, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, jatah usia, jatah umur yang dimana untuk kita manfaatkan untuk lebih baik lagi mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sahabat Al-Fatih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa dijadikan hamba-hamba Allah yang bertakwa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk senantiasa istiqomah berada di jalannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Al-Fatih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insya Allah saya akan menjelaskan mengenai tentang kewajiban manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Quran surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ini artinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia itu adalah untuk beribadah. Berarti tugas manusia, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat-ayat yang lain banyak sekali Allah memerintahkan kepada hambanya agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya bisa dilihat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ingat bahwa ada 3 klasifikasi dalam perintah. Yang pertama, perintah itu yaitu menguntungkan orang yang menyuruh, sedangkan yang disuruh tidak untung. Kemudian perintah kedua itu adalah menguntungkan kedua belah pihak. Yang disuruh untung dan yang menyuruh juga untung. Dan yang ketiga adalah bahwa perintah itu hanya menguntungkan orang yang disuruh, sedangkan orang yang menyuruh tidak untung. Kita ambil contohnya dari 3 klasifikasi tersebut. Yang pertama, bahwa perintah itu menguntungkan orang yang menyuruh. Yang menyuruh untung, sedangkan yang disuruh tidak untung. Contohnya, misalkan ada seorang ayah menyuruh anaknya untuk menyemir sepatunya. Atau misalkan ibu menyuruh anaknya untuk mencuci bajunya. Maka dalam perintah ini, yang untung adalah si ayah dan si bapak untung. Kenapa? Karena si ayah menyuruh sepatunya untuk disemir. Maka si ayah untung, sepatunya jadi bagus, jadi indah. Sedangkan si anak yang disuruh tidak untung. Mungkin hanya ucapan terima kasih saja. Inilah klasifikasi perintah yang pertama, bahwa perintah itu hanya menguntungkan orang yang menyuruh, tetapi yang disuruh tidak untung. Yang kedua, bahwa perintah itu menguntungkan kedua belah pihak. Yang menyuruh untung, dan yang disuruh juga untung. Kita ambil contoh, misalkan ada seorang pemuda kaya. Pemuda kaya ini niat ingin membangun suatu rumah. Maka tidak lain pemuda ini pasti akan menyuruh tukang bangunan yang ahli dalam membuat rumah. Maka dalam perintah ini adalah menguntungkan kedua belah pihak. Si pemuda akan untung nanti rumahnya jadi karena dibangun oleh tukang bangunan. Dan tukang bangunan juga nanti untung. Apa untungnya? Akan dikasih upah oleh seorang pemuda tadi. Dan yang ketiga, bahwa perintah itu hanya menguntungkan yang disuruh, tetapi yang menyuruh tidak untung. Contohnya, misalkan ibu menyuruh anaknya untuk mandi. Ibu nyuruh anaknya untuk makan. Ibu nyuruh anaknya untuk menghafal Al-Quran. Maka dalam perintah ini yang untung adalah si anak yang disuruh. Si anak yang asalnya badannya bau dan kotor, tapi kata si ibu suruh mandi.
Maka ketika mandi, si anak nanti badannya akan wangi, akan bersih. Si anak yang disuruh untung, tetapi ibu yang menyuruh tidak untung. Inilah 3 klasifikasi dalam perintah. Maka dari itu, para hadirin, sahabat Al-Fatih yang Allah muliakan, kita mesti yakin bahwa setiap perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu masuk kepada klasifikasi perintah yang ketiga, adalah untuk menguntungkan yang disuruh, yaitu manusia. Allah tidak untung. Allah tidak butuh terhadap hambanya, tetapi hambanya, kita sebagai hamba Allah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan firman-Nya dalam Quran surat Adz-Dzariyat, Allah berfirman, "Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayutimun." Kata Allah, dan tidaklah aku menghendaki agar mereka memberi rizki kepadaku dan agar mereka memberi makan kepadaku. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah yang maha pemberi rizki dan Allah lah yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Bahkan Allah lah yang memberikan rizki kepada hambanya. Jadi Allah tidak butuh terhadap hambanya, tetapi kita sebagai hamba Allah butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, sahabat Al-Fatih yang Allah muliakan, maka dari itu ketika kita ibadah, maka jadikanlah motivasi ibadah kita ini semata-mata butuh kepada Allah. Ketika kita ibadah kepada Allah dengan rasa butuh kepada Allah, maka nanti ibadah tersebut akan menjadi biasa. Kemudian setelah biasa kita lakukan ibadah kepada Allah, maka akan muncul rasa cinta. Maka ketika muncul rasa cinta, maka dalam kondisi apapun, ibadah tersebut akan mudah dan sangat ringan untuk kita lakukan. Para hadirin sahabat Al-Fatih, mungkin dalam kesempatan ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk senantiasa kita mudah melangkahkan kaki kita untuk senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.